TPS ada TPS 1, 2, 3 mau berurutan atau mau memilih soalnya? Ada 45 soal. Kita sekali ketemu kelihatannya hanya 20 soal. TPS 1 aja ya. Oke. Ya, Bu. Oke deh. Yuk. Nih caranya ngelihat nih. Kan di depannya dibuka dengan kata dalam. Jadi yang ini boleh diabaikan dulu. Jadi kalau kita ketemu dengan kata abai ini, boleh kalian abaikan dulu. Sampai mana mengabaikannya? Sampai koma. Sini ya. Jadi sampai situ nggak usah dibaca dulu. Jadi yang kita baca yang mana? Di depan koma. Jadi di depan koma itu ada kata calon. Peserta itu yang dibicarakan. Yang berhak mendaftar adalah siswa memiliki akun yang sudah disimpan permanen. Jadi syaratnya dia sudah punya akun, akunnya permanen. Itu syarat peserta yang berhak ikut senam PTN. Bukan SBMPTN, tapi senam. Tapi di bawah, Nani nih yang dibicarakannya. Nani, mengapa? Peserta. Dia peserta. Hanya saja dia tidak memiliki akun. Tidak mencantumkan email. Di sini ada kata tidak. Tidak mencantumkan email. Udah. Jadi ini PU-nya yang dibicarakan Nani, dia sudah mengisi akun, mengisi. Ya kan? Belum memiliki, baru mengisi, tapi tidak mencantumkan emailnya. Berarti otomatis kan dia belum terdaftar. Berarti ada unsur negatif. Kalau ada unsur negatif, kita tinggal lihat. Ini ada kata tidak. Di sini juga ada kata tidak. Berhak, ini sudah salah. Yang ini sudah salah. Ini juga udah salah. Mengapa dia salah? Kita lihat logika analisisnya ya. Mengapa salah? Karena di sini SBMPTN, ini juga SBMPTN. Jadi tidak mungkin D dengan E. Mengapa C tidak kita pilih? Ini negatif. Berarti kemungkinannya ada di A dan B. Silakan, barangkali ada yang ingin menjawab antara pilihan A dan B. Ada yang mau jawab? Silakan. Kita bareng-bareng ya, karena ini TO, supaya nanti nilainya gede. Oke, Kansa sudah menjawab. Yang lain? Ada Iren. Oke. Betul ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Terima kasih yang sudah menjawab. 2 orang. Ada 2, 3 nih. Ada 3 ya. Di sini ada Iren, ada Adinda yang menjawab yang A. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oh, Dinda juga ya. Dinda menjawab A. Baik. Sekarang masuk ke soal nomor 2 nih. Kan yang diminta siapa tuh? Jadi gitu ya cara menjawabnya. Jadi hati-hati, nggak semua teks itu dibaca. Jadi PUPK-nya aja, teorinya kemarin sudah saya bicarakan. Di sini ada penyangkalan kata tidak. Begitu ya. Baik. Kita masuk ke soal nomor 2. Ada kata apa di sana nomor 2-nya? Masih ada kata dalam. Oke. Kata dalamnya harus kita apakan? Boleh kita abaikan dulu. Tidak masalah ya.
Yang dibicarakan siapa? Tingkat kerajinan Sani. Jadi ini bicara soal Sani. Mengapa? Tidak sebaik Dita. Tidak sebaik Dita. Berarti kita coret Sani. Karena yang diminta siapa? Siapa di antara mereka yang paling rajin? Berarti Sani, Dita lebih rajin kan daripada Sani. Berarti Sani sudah salah. Opsi tidak ada pilihan Sani. Berarti nggak masuk. Minar kurang rajin. Kurang rajin. Masih lebih rajin daripada Rino. Berarti Minar kita coret. Nggak masuk. Jadi Minar juga tidak rajin. Berarti di sini Minar tidak ada pilihan. Rino pilihan kita. Budi lebih suka bermalas-malas daripada Hesti. Berarti Budi kita coret juga. Budi kita coret juga. Mengapa? Karena pembandingannya adalah Rino. Budi itu bandingnya Rino. Yang tidak kita hapus Dita dengan Rino. Tapi di opsi Rino nggak ada. Gitu kan? Berarti Rino juga kita coret. Ya? Berarti kita di sini melihat Hesti. Hesti ada di sini? Tidak sebaik Dita. Dita ada di sini. Jadi ada Dita, ada Hesti. Dita cukup rajin, tetapi secara umum Maria. Ini secara umum. Secara umum, mengapa dengan Maria? Ternyata Maria lebih rajin dari Dita. Berarti Dita di sini kita coret. Berarti Dita tidak mungkin. Berarti di sini ya, Dita kita coret. Sudah nggak kita pilih. Kemudian Irma, sama rajinnya dengan Karim. Sama rajinnya dengan Karim. Ini sama rajinnya dengan Karim. Dita lebih rajin. Dita lebih rajin. Berarti kalau kita lihat, Dita sudah kita coret. Lebih rajin kan? Dita yang lebih rajin dari Karim dengan Irma saja. Si Dita udah kita coret. Dita kok coret? Berarti Karim kita coret juga. Udah nggak mungkin. Sama siapa? Sama Irma. Berarti pilihan kita di sini sudah terbatas. Ini kita coret juga. Tinggal Hesti dan Maria. Lebih rajin daripada Hesti dan Karim. Jelas? Karim udah kita coret. Berarti Hesti kita coret juga. Beres deh. Jadi jawabannya adalah Maria. Gitu cara mikirnya ya. Jadi nggak perlu juga kita bacanya lama-lama. Dikit aja kita baca ya, pilihannya cuman ini. Pembandingannya ada di bawah. Oke? Dah, kita masuk yang berikutnya. Iren jawabnya yang D. Betul? Yang lain belum menjawab. Baik. Terima kasih, Irina. Kita mau nyambung ke soal nomor 3. Ini pakai kata semua nih. Semua, kita satu ini. Kan ada kata semua. Ini juga ada kata semua. Berarti dia kita satukan konsep mikirnya. Karena dua-duanya pakai kata semua. Lalu di sini menggunakan kata sebagian. Udah. Berarti semua-semuanya kita gabungkan. Kita gabungkan konsepnya. Mengapa? Semua meja di ruang rapat ini terbuat dari besi baja. Nah, ini ya. Terbuat dari besi baja. Besi baja bersifat anti karat. Berarti kita gabung nih. Nah, kita gabungkan ya. Kita gabungkan saja. Di sana ada besi baja bersifat anti karat. Berarti semua meja terbuat dari besi baja bersifat anti karat. Itulah inti dari dua teks ini. Lalu yang dibicarakan adalah si besi baja ini nih. Besi baja yang bersifat anti karat ini dia punya warna apa? Dia punya warna merah. Jadi kesimpulannya tidak mungkin menggunakan kata semua. Berarti yang pakai unsur kata semua otomatis dia salah.
ini juga salah, gitu ya. Ini juga salah. Ingat, ciri khasnya saja sudah salah, jadi belakangnya nggak usah baca. Berarti kemungkinannya ada di mana? Kemungkinannya ada di C dengan di D. Ada yang ingin menjawab? Silakan. Pilihan C dan D. Kalau ada yang mau menjawab, saya persilahkan. Ada? Pakai suara boleh, chat juga boleh. Dwi, oke, Dwi menjawabnya yang C. Satu lagi, siapa mau jawab? Ayo biar aktif ya, karena ini berhubungan dengan soal TO. Dinda C. Yang lain? Masih ragu. Oke ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang ini. Yang C. Mengapa C benar? Mengapa C benar? Kenapa enggak yang D? Hanya berwarna hitam, gitu ya. Mejanya adalah meja anti karat berwarna hitam. Jadi kalau meja ini terlalu umum. Jadi mejanya terlalu umum. Mengapa? Bisa jadi kan meja terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Terus deh, masuk ke soal nomor 4. Masih saya bantu untuk menjawab soal nomor berikutnya. Nih. Atau ada yang sudah ngerti nih? Kan yang dibicarakannya adalah Lengkong. Nih, Kecamatan Lengkong berhasil nih ya. Kalau berhasil itu berarti ya wis sukses ya. Berhasil melaksanakan program bebas COVID. Udah, sukses. Bebas COVID. Turangga 5% terkena COVID. Jadi yang terkena COVID itu di mana? Di Turangga. Lihat logikanya. Berarti jelas Turangga ini bukan bagian dari Lengkong karena Lengkongnya berhasil. Berarti Turangga bukan bagian Lengkong, gitu kan? Karena dia dikatakan apa di sana? 5% penduduknya terkena. Meskipun hanya 5%, tapi tidak bisa dikatakan berhasil. Jadi 5% dari 100 orang, ya lumayan, gede juga. Dah, selesai. Kita lihat, ini ada kata hanya, Kelurahan Turangga yang belum berhasil. Kok belum berhasil? Jadi berlawanan dengan teks. Justru dia sudah berhasil, berarti ini sudah menyalahi aturan. Yang B, Lengkong tidak melaksanakan. Ada kata tidak melaksanakan. Ya, kalau tidak melaksanakan, tidak mungkin berhasil. Lalu di sini dikatakan apa? Sebagian. Mengapa? Ternyata terkena. Terkena. Kalau terkena itu bukan berhasil lagi, gitu kan? Tidak berada. Nah, ini lebih logis ya. Berarti Turangga itu tidak pada posisi di Lengkong. Beres deh. Jadi jawaban yang dodol. Mengapa tidak yang E? Ya sama konsepnya. Termasuk kelurahan terkena di Kecamatan Lengkong, nggak masuk. Belum tentu dia ada di Lengkong. Gitu deh. Jelas jawabannya yang D. Nomor berikutnya. Lihat di sini. Apa yang dibicarakan? Yang dibutuhkan adalah ini ya. Ini butuh apa? Butuh staf ahli IT. Yang dibutuhkan staf ahli IT. Apa yang diinginkannya? Ini syaratnya.
Syaratnya sarjana berumur di bawah 30 tahun. Itu syarat utamanya. Udah. Sekarang kita lihat pesertanya Anita, Bayu, Rian, Sinta, Tiana dengan ketentuan yang ini. Kita lihat dulu Anita. Kita lihat dulu ya, di sini Anita. Di bawah 30 tahun. Nah, ini yang memenuhi syarat. Di bawah 30 tahun. Dan di atas. Dari kelima pelamar terdapat pelamar yang berumur di bawah. Jadi yang ini ya. Di bawah 3 tahun. Berapa banyak? Hanya ada 2 orang. Oke. Siapa dia? Belum tahu. Belum tahu. 2 pelamar berpendidikan sarjana. Jadi 2 ini 2 sarjana. Kita warnai dulu. Ini sarjana. Masih ketentuan. Anita dan Rian termasuk umur yang sama. Berarti kita warnain Anita dan Rian. Anita, kita pilih warna yang berbeda. Saya pilih Anita, ini warnanya kita ganti saja. Oke lah. Dengan Rian. Dengan Rian. Gitu ya. Kemudian Anita Rian umur yang sama. Sinta dan Tiana berada golongan umur yang berbeda. Sinta, Tiana. Sinta dan Tiana ini berarti. Sinta, Tiana, saya pilih aku nggak bisa ganti warna. Bentar, saya garis bawah aja. Nah, gitu ya. Sinta, Tiana, ini, ya. Itu berada pada golongan umur yang berbeda. Berarti salah satunya, Sinta dengan Tiana ini, siapa yang berbeda nggak tahu. Siapa yang lebih muda? Yang udah pasti mereka sudah berbeda. Kita lihat. Bayu Tiana memiliki pendidikan yang sama. Berarti kalau kita melihat Tiana, ini kita coret dulu bawahnya ya. Tiana dengan siapa? Tiana dengan Bayu. Ini kan? Bayu dan Tiana. Berarti Bayu. Kita lihat di sini. Kita ambil separoh. Kita kasih warna ini. Oke. Mengapa? Memiliki pendidikan yang sama. Lihat ya. Ini sudah ada penjelasan yang berbeda dari gambarnya. Rian dan Sinta memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Berarti kalau kita lihat Rian, nah Rian ini tadi kan di sini nih. Rian punya posisi yang berbeda. Rian dan Sinta memiliki tingkat pendidikan yang berbeda sama Sinta. Berarti di sini. Kita buat di sini. Sinta pendidikannya, nah gitu deh ya. Harusnya pakai warna, saya nggak tahu nih. Kok jadi nggak bisa saya mewarnainya. Dah, dapat gambarannya ya. Jadi mereka itu ada persamaan, ada perbedaan. Tiana tadi sama Bayu. Ini ya. Tiana ini sama Bayu. Jadi Tiana punya apa? Punya 2 posisi. Satu posisi dia sama dengan Sinta, gitu ya. Posisi yang lain dia sama dengan Bayu. Nah, dah. Jadi pelamar yang akan diterima di perusahaan sebagai ahli bidang IT siapa? Kita lihat yang A.
Anita. Anita tadi sudah kita lihat posisinya. Ganda. Betul ya? Anita nggak bisa kan kita pilih karena dia menduduki posisi yang sama dengan Rian. Rian ini memiliki perbedaan. Rian dengan Sinta. Nih. Perbedaan pendidikan, berarti sudah tidak mungkin. Berarti jelas. Anita tidak mungkin. Gitu, saya coret dulu. Begitu juga dengan Rian. Begitu juga dengan Rian. Otomatis kan? Kemudian Bayu. Mengapa tadi dengan Bayu memiliki pendidikan yang sama? Bayu pendidikannya sama dengan Tiana. Nih, Bayu dengan Tiana. Pendidikannya sama, tapi punya masalah. Berbeda umur. Berarti Bayu tidak bisa kita pilih juga. Sama dengan Tiana. Jadi jelas yang terpilih tersisa di sana adalah Sinta. Begitu ya. Ngerti maksudnya ya? Tinggal coret-coret aja. Tapi ya di komputer kalian lagi tes agak susah juga ya. Hanya nggak tahu tuh bisa nggak berdasarkan apa? Coret-coret di kertas gitu ya. Agak susah juga ya. Jadi bisa lihat aja dengan kecepatan deh. Yang punya nama yang sama itu bisa diingat saja. Jadi siapa yang istimewa dari nama-nama yang kita sebutkan tadi yang tidak berperan ganda. Jadi jelas nomor 5 jawabannya yang D. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya. Yang ini jadwal tur RC. Urutannya. Kita lihat nih. Yang kita lihat mau dibaca semua boleh. Kalau saya agak males yang bacanya itu. Bukan males yang gimana ya. Bukan males konteks tanda petik ya. Malesnya itu terlalu banyak teks yang harus dianalisis. Terlalu banyak teks yang dianalisis. Udah langsung saja. Jadi ketentuannya di sini nih. Di ABCD ini. Aceh harus dikunjungi setelah Medan. Berarti Medan dulu kan? Berarti Medan, Aceh. Medan, Aceh. Ya, Medan, Aceh. Kita cek dulu. Medan, Aceh. Berarti urutannya itu Medan dulu. Palembang dilakukan persis setelah Medan. Oke. Berarti ini di depan ya. Harus dilakukan persis setelah Medan. Berarti Medan, Palembang. Gitu urutannya. Medan, Palembang. Nah ini. Medan, Palembang. Ada di sini. Gitu ya. Kita tandain dulu. Medan, Aceh, Medan, Palembang, Medan, Pekanbaru. Udah dapat jawabannya yang ini. Ngerti nggak maksud saya? Lampung harus dilakukan setelah Aceh. Lampung harus dilakukan sebelum Aceh. Berarti Lampung itu atau Lampung dulu atau Aceh dulu? Lampung dulu kan? Nih, Lampung harus dilakukan setelah Aceh. Lampung baru Aceh. Jadi ini. Nah, kata kuncinya di nomor 2 ini. Harus dilakukan persis setelah Medan. Berarti urutannya apa? Medan, Palembang. Di opsi cari aja Medan Palembang. Nah, Medan Palembang itu hanya ada di A. Ini Medan Aceh, Medan Pekanbaru, Medan Pekanbaru, Medan Pekanbaru. Jadi jelas dapat jawabannya adalah yang A. Nah, gimana ceritanya yang ini? Ya udah, ini mah boleh-boleh aja mau dibaca sebab dia cuma cerita. Mau dibaca boleh, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Karena yang diinginkan di soal adalah urutan jadwal tur dengan ketentuan opsi atau
pilihan pada A 1, 2, 3. Ada point tag 1, 2, 3. Jadi kita bacanya apa? Poin 1, 2, 3-nya aja. Mengapa tag cerita nggak usah dibaca? Buang waktu. Buang waktu aja ya. Makin banyak tag yang kita baca itu, kadang-kadang kita malah bingung menentukan pilihan. Jadi patokannya di point tag ini aja. Aceh harus dikunjungi setelah Medan. Berarti Medan Aceh. Berarti Medan Aceh gitu kan? Medan dulu baru Aceh. Betul nggak Medan Aceh? Betul. Harus dilakukan persis setelah. Nah ini kata persis, kata kuncinya. Gitu deh. Ya, masuk ke soal berikutnya. Nah ini bicara soal kopi. Bagaimana kalau kita berpikir tentang kopi? Barangkali ada yang ingin menjawab, silahkan. Nih, apa yang dimintanya? Paling tidak disukai. Terbalik mikirnya. Paling tidak disukai. Paling disukai. Berarti yang paling disukai itu posisinya ada di depan atau di belakang? Yang paling disukai ada di belakang. Oke deh. Sekarang kita cek gitu ya. Ayo sayang, lihat nak. Apa yang dibicarakan di sana? Gayo. Ini gayo. Mengapa dengan gayo? Mengapa dengan kok gayo? Kita lihat nih ya. Kita lihat dulu nih. Lebih disukai. Ini cuma urutan kan? Gayo, Kintamani, Toraja, dan seterusnya. Lalu di sini di bawahnya itu ada kata menurut nih. Ada kata menurut, itu abaikan saja. Ini belum masuk soal nih. Makanya tinggal melihat saja sampai mana nih? Sampai di sini. Diabaikan aja dulu, nggak usah dibaca. Terserah jenis kopinya apa, ya. Jadi banyak tuh yang nggak perlu kita baca sampai sini. Nah, ini bolehlah untuk tidak dibaca. Boleh diabaikan saja ya. Jadi ceritanya tentang apa? Yang di bawah ini. Nah, ceritanya tentang gayo. Mengapa dengan gayo? Gayo itu lebih disukai. Lebih disukai. Nah, garis bawah. Dari kopi Kintamani. Berarti urutannya gimana tuh? Kintamani dulu atau gayo dulu? Urutannya. Kan lebih disukai. Dari belakang ngelihatnya yang disukai. Berarti gayo atau Kintamani urutannya? Yuk. Di belakang berarti ya. Gayonya lewat. Toraja sama disukai. Nih, sama posisinya. Sama-sama disukai. Sama-sama disukai. Gayo lebih disukai. Nah, berarti gayo masih di belakang ya. Masih di belakang dari si kopi Toraja dan Wamena. Flores lebih disukai dari gayo. Nah, sudah ini Flores. Flores dikatakan begitu, lebih disukai daripada gayo. Nih, lebih disukai. Padahal si gayo tadi gimana? Si gayo tadi dari Kintamani pembandingnya ya. Kopi Toraja lebih disukai daripada Kintamani. Dah, dapat dong. Berarti Kintamani termasuk lebih disukai dari Kintamani Toraja. Berarti Kintamani termasuk urutan pertama. Kopi yang tidak disukai. Ini termasuk kopi yang tidak disukai. Berarti dibuka dengan apa itu? Kintamani. Diakhirin oleh apa?
oleh Flores. Ya, gitu kan? Beres deh. Yuk, Kintamani ada di sini. B, Kintamani juga. Yang ingin menjawab silahkan. Mau suara boleh. Toraja salah, Gayo salah, Flores salah. Tinggal dua pilihannya antara A dan B. Silakan. Ada yang sudah menjawab? Ada Kansa, ada Dinda. Pilihan ada A, ada B. Jawaban Kansa dan Adinda terima kasih sudah merespon dan jawabanmu benar. Jawaban yang benar adalah yang B. Karena kita tadi lihatnya yang terakhir ya. Mana yang terakhirnya? Mana yang paling disukai dan mana yang paling tidak disukai. Nomor berikutnya 8. Barangkali ada yang ingin menjawab. Silakan. Caranya tahu? Ibu coba ya. Kita coba nih. Ini kan ada kata dalam nih. Nah, dari sini terus ikutin aja. 5 orang yaitu A, B, C, D. Nah, di sini. Gimana tuh? Abaikan aja. Jadi banyak teks yang diabaikan gitu ya. Ini fungsinya barangkali untuk mengganggu konsentrasi aja. Yesaya tidak bertugas hari Selasa, Rabu, Jumat nih. Siapakah karyawan yang bertugas mencatat barang hari Kamis? Nih, yang diminta hanya hari Kamis. Berarti Yesaya sudah kita buang. Yesaya salah. Berarti ada unsur Yesayanya tidak kita pilih. Siapakah yang bertugas mencatat stok barang? Pada hari Kamis, Yesaya masuk. Salah. Nih ya, Yesaya tidak bertugas pada hari Selasa. Berarti masuk dia ya. Berarti Yesaya masuk. Kan tidak bertugas. Salah persepsi nih. Tidak bertugas ini ya. Ini ada kata tidak. Tidak bertugas pada hari Selasa, Rabu, Jumat. Berarti dia Selasa masuk. Oke, Yesaya. Oke, berarti pilihannya Yesaya ada di sini. Ada di B. Ada di C. Itu kemungkinan jawabannya. Sekarang kita masuk nih. Yuni tidak bertugas pada hari Selasa, Jumat. Berarti Yuni masuk. Oke, A gugur. Berarti kita lihat di sini ya. Ada Yuni di hari Kamis. Berarti kita masuk Yuni di sini. Masuk Yuni di sini. Oke deh. Kita ini dulu ya. Yuni ada juga. Kemudian di berikutnya. Ini kan tidak bertugas pada Selasa Jumat. Berarti Yuni masuk. Oke, aman. Terus bawahnya. Intan hanya bisa bertugas hari Rabu dan Kamis. Hanya bertugas hari Rabu dan Kamis. Berarti Intan masuk nggak? Masuk. Sebab dia bertugas hari Kamis. Oke. Ya kan? Sekarang, Lukas hanya mencatat stok barang pada hari Sabtu. Oke. Berarti Lukas sudah nggak masuk kategori. Lewat. Rina hanya membantu pada hari Kamis. Tapi minggu pertama, berarti minggu kedua, ketiga, keempat dia nggak masuk. Jadi jelas ya. Jadi yang bertugas di hari Kamis hanya Yuni, Yesaya, dan Intan. Berarti jawabannya adalah yang C. Begitu jawabannya. Dwi, jawaban Dwi betul yang C. Terima kasih Dwi sudah bergabung. Ya, sudah bergabung aktif. Nah, yang lain belum aktif, gimana ceritanya?
Masih dengar-dengar aja, nggak apa-apa ya. Jadi caranya berpikirnya seperti itu sayang ya. Jadi nanti waktu TO lebih cepat mikirnya. Nah, konten-konten yang nggak diperlukan udah abaikan aja, nggak usah selalu dibaca. Jadi saya lebih banyak tidak membaca teks begitu ya. Kalau dia kan bisa dilihat tuh dengan cepat, nah gitu ya. Kita akan masuk ke soal nomor 9 sampai nomor 8. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Bentar, Ibu minum dulu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke 9. Ini ngomongnya semua nih. Semua koruptor tidak disenangi. Iya. Ada kata semua ya. Lalu di sini ada kata tidak. Ya udah pastilah koruptor tidak disenangi. Sebagian karyawan adalah koruptor nih. Yang diminta itu sebagian karyawan. Nah, ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan dong, sebagian. Berarti kata kuncinya apa? Tidak mungkin kan kita pilih yang pakai kata semua. Berarti ini salah. Sebagian-sebagian oke, tidak semua oke, semua oke. Ini kita coret. Jadi pilihannya B, C, dan D. Tidak semua karyawan bina usaha disenangi. Disenangi. Di sini ada kata tidak. Mengapa dia tidak disenangi? Ada unsur penyangkalan di sana ya. Terus sebagian karyawan tidak disenangi. Nah, tidak semua. Ini juga tidak disenangi. Oke. Nih. Tidak semua karyawan disenangin. Di sini tidak disenangin. Nih, sama ya maknanya. Sebagian karyawan bina disenangi. Nih, kita lihat nih. Mengapa kita tidak pilih antara C dengan D? Karena C dengan D itu maknanya sama. Boleh nggak kita pilih? Boleh. Boleh juga. Karena ini kan sebagian nih. Sebagian koruptor. Berarti terbagi 2 kan? Sebagian disenangin, sebagian tidak disenangin. Gitu loh. CD itu maknanya sama. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nomor 10. Silakan. Ada yang mau jawab? Sama, ini ada kata semua. Perusahaan asal Amerika menguasai pengelolaan tambang migas. Jadi intinya menguasai pengelolaan tambang migas. Udah pasti di Indonesia. Semua ya. Semua perusahaan Amerika Serikat. Jadi itu. Lalu yang di bawahnya pemerintah. Nah ini yang dibicarakan. Ya, di bawah-bawahnya itu boleh diabaikan. Indonesia merugikan Indonesia lantaran ini ya, mau dibuang boleh, mau dibaca boleh. Saran saya nggak usah dibaca. Kalau dibaca kita makin pusing. Terlalu banyak teks yang masuk ke dalam pemikiran kita. Jadi diperkecil saja ruang lingkupnya ya. Ada yang mau jawab? Prinsip dasarnya sama saja dengan yang tadi, silakan. Ceritanya tentang siapa? Pemerintah berhasil merebut mayoritas sumber daya, berhasil merebut. Udah. Jadi yang diceritakan siapa? Pemerintah. Cari yang ngomongin pemerintah. Pemerintah berhasil. Oke. Masuk.
perusahaan Amerika, pemerintah berhasil masuk Indonesia dan pemerintah. Nah, itu udah ngaco ya. Mengapa ngaco? Nah, karena Indonesia dan pemerintah. Pemerintah itu pasti pemerintah Indonesia. Ya, nggak masalah ya. Tapi ini diksinya sudah salah. Gitu ya. Mengapa? Berhasil. Berhasil menguasai atau merebut? Merebut dulu ya. Berhasil merebut. Berarti tinggal pilih. Berhasil merebut ada di sini. Dan menguasai minyak dan gas. Mengapa tidak yang B? Perusahaan asal Amerika. Bukan, itu perusahaan Indonesia. Beda makna. Kenapa tidak yang ini? Menguasai sumber daya alam yang merugikan Indonesia. Masa iya? Menguasai pengelolaan tambang itu sendiri. Ini tambang dan migas. Jadi ya ke mana? Ke silang A, B, C, A, C, B. Gitu rumusannya. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Beres deh. Kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 11. Ada kata jika kondisional. Boleh diabaikan, boleh juga dibaca nggak apa-apa lah, mau suka-suka ya. Tapi si kata jika itu kan kita lihat dulu ada nih intinya. Jika belajar berlatih soal UTBK dengan sabar dan tekun pasti lulus. Itu syaratnya. Ica lulus. Kalau dia lulus berarti dia belajar berlatih soal, gitu kan? Beres deh. Nah, kita lihat. Sabar, tekun, berlatih. Sabar, tekun, berlatih. Yang ini sudah belajar dan berlatih. Soal-soal UTBK. Jadi, belajar, berlatih. Gitu ya. Berarti jawabannya yang ini. Ica, karena sudah tidak ya, di sini ada kata karena. Jadi ngelihatnya gimana tadi? Sabar dan tekun. Yang ini ya. Sabar dan tekun. Pasti lulus. Berarti ini kata kuncinya. Gitu deh. Terus yang diomongnya siapa? Ica. Kenapa dengan Ica? Ternyata dia lulus. Kalau dia lulus, berarti Ica sudah otomatis belajar dan berlatih soal-soal UTBK. Beres deh. Ini entimen, ada kata karena. Salah ya, ada unsur karena. Berlatih agar keterangan tujuan, orang dia sudah lulus. Jadi ini persoalannya di situ. Karena apa bedanya dengan yang tadi? Yang C. Dengan sabar. Ya, dengan sabar. Oke. Jadi itu kesalahan-kesalahan kata kuncinya. Beres deh. Jawaban yang bebek. Udah. Nomor 12. Oke. 12. Barangkali ada yang ingin menyelesaikan, silakan. Ada yang mau jawab nomor 12 enggak? Ini entimen loh. Ini entimen. Entimen itu kata kuncinya apa ya? PK ya. Kata kuncinya itu PK. Bentar. Berarti kita pikirnya PK aja deh. PK karena ya. Kata kuncinya pakai kata karena deh. Gitu. Jadi kalau ada unsur kata karena, kemungkinannya ngarah ke sana. Dah, yuk. Berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ine adalah warga negara Indonesia yang berhak memperoleh pendidikan yang layak. Jadi Ine berhak. Kan yang diomongin siapa tuh? Yang diomonginnya adalah Ine.
Nah, mengapa punya hak, mendapat hak nih, berhak gitu ya, pendidikan yang layak. Beres deh. Jadi di opsi kita cari apa? Anti-nya ini kan adalah Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Betul. Ini adalah, berarti ini simpulannya kan? Nah, berarti yang ditanyakan ini apa? Anti-man. Anti-man itu apa? Simbol yang diperpendek dengan PK menjadi sebab. Jadi kalau saya ambil teorinya itu PK ya. Ini anti-man namanya. Anti-man. Anti-man itu simpulan yang diperpendek dengan PK menjadi sebab. Apa sebab itu? Ciri khasnya pakai kata karena. Jadi gimana? Bla 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 PK ya. Karena beli beli atau di sininya karena boleh ya. Karena PK udah itu aja yang dicari di opsi. Yuk, yang mana? Ada unsur karenanya. Masukkan tambah karena ditambah dengan PK. Udah gitu aja. Silakan. Yuk, siapa yang mau jawab? Ada? Silakan. Ayo, sayang. Yang aktif, nak, biar nggak boring. Oke, oke, oke. Yang bawa Adinda. Dinda, Kansa, yang jawab nih ya. B, B. Oke, ada lagi? Gitu ya, ngerti ya maksud saya ya? Karena PK kan PK-nya udah ada nih. Yang saya warnain itu. Tambah aja dengan kata karena, maknanya sama ya. Jadi posisi di mana dia? Ada di posisi yang B ini. Beres deh. Selesai. Gitu deh. Mudah ya? Yuk, masuk lagi. Nah, ini panjang banget ya. Ceritanya tentang siapa nih? Ceritanya tentang Hotman aja. Udah Hotman aja yang diceritain. Kenapa pengacara Indonesia? Ya, lulus Unpad. Jadi dia lulus Unpad. Udah gitu aja, biar cepat. Ini Hotman yang diomongin. Kalimat kedua, Hotman juga. Mengapa? Menjalankan tugasnya dengan baik. Itulah yang dipersoalkan. Hotman, Honban. Berarti kita bisa satuin, bisa kan? Istilahnya apa ini? Analogi. Ya, minggu lalu sudah saya bicarakan ya, beberapa minggu yang lalu. Analogi. Yang dibicarakan di sana bukan Hotman. Jadi Hotman itu lulusan Unpad, bekerjanya baik. Itu aja. Nah, yang ditanya itu pahala. Mengapa dengan pahala? Juga lulusan Fakultas Hukum Unpad. Profesi sama nggak? Sama, pengacara. Berarti dipastikan bahwa pahala ini bekerjanya juga sama baiknya seperti Hotman gitu. Udah, cari tag itu. Mana yang ngomongin si pahala kerjanya sama bagusnya dengan Hotman. Silakan, ada yang mau jawab? Ayo, sayang. Analogi nih, membentuk sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada. Yang diomongin bukan Unpad tapi pahala. Berarti kita caranya mencari pahala dulu.
Nah, di tag itu semua ngomongin pahala dan Hotman. Yang E udah salah. 2 yang dibicarakan, Hotman dan pahala. D salah. Mengapa? Karena yang diomongin juga ada Hotman-nya. Berarti udah salah. D, E salah. Kita cek yang C. Bisa masuk yang C? Iya, nggak bisa ya. Mengapa? Yang C nggak bisa masuk? Masih ngomongin Hotman. Jadi selagi ada unsur-unsur Hotman, kita coret aja. Mengapa kita tidak pilih yang Oke? Ada yang jawab? 13 Dwi yang A, Adinda A, Azril juga A. Oke. Namanya analogi. Betul sekali. Jawabannya yang A. Jelas ya perbedaannya. Beres deh. Nomor 14. Silakan, ada yang ingin menjawab? Kalau ada yang ingin menerangkan boleh. Silakan. Boleh juga. TO nanti saya masukkan ada yang mirip seperti ini, ada juga yang di buku ya, gaya soalnya. Itu lagi. Ada, kita mau sambut soal berikutnya. Jadi jelas ya, yang saya coret-coret itu berarti itu bisa diabaikan saja. Kita masuk ke soal nomor berikutnya. 14. Nih, kan yang diomongin teknis ini. Beberapa, sebagian. Tidak dapat memperbaiki mesin. Nah, sama dengan yang tadi. Karyawan gitu loh. Ada? Baik, kita lanjut. Ya, yang diomongin Mintung. Teknisi pabrik. Kita nggak tahu nih, Mintung ini. Apakah dia masuk kategori yang bisa bekerja atau tidak. Gitu ya. Jadi boleh dua-duanya. Masuk yang baik dan masuk yang tidak. Tapi 2 jawaban itu nggak mungkin ada. Jadi ada 2 kemungkinan jawabannya tuh. Ada kelompok yang tidak bisa memperbaiki, ada juga yang bisa memperbaiki. Jadi pilihannya cuma 2. Ada yang pakai kata tidak, ada yang tidak perlu kata tidak. Ada yang mau jawab? Silakan, 14. Kalau yang A itu ada kata lah. Ya, ini tidak mungkin ya. Karena inilah itu perintah, jadi A tidak mungkin. Pakai kata bukan. Salah, bukan sebagai teknisi. Yang C, tidak pasti. Tidak dapat, ada kata pasti. Tidak dapat memperbaiki. Nah, tadi ini masuk 2 ya. Kan kemungkinannya cuma 2. Berarti ini masuk. Teknisi. Mintung, teknisi pabrik. Nah, ini bisa, ini kan sudah lain yang dibicarakan adalah
yang bisa memperbaiki. Berarti ini sudah salah konsep. Jadi gini maksudnya, soal yang seperti ini kemungkinan jawabannya itu 2. Yang pertama itu bisa jadi dia masuk kategori orang yang tidak bisa memperbaiki. Masuk ke sana. Yang kedua, bisa jadi dia tergolong orang yang bisa gitu. Yang bisa memperbaiki. Kemungkinannya cuma 2 itu. Baiki. Beres deh. Itu makanya jawabannya adalah yang D. 15. Ada yang mau jawab? Tadi nomor 14 jawabnya yang E. Salah sayang, bukan yang E. Ya, yang D sayang ya, Din. Apa-apa, yuk coba lagi. Nomor 15 nih, semua. Ada kata semua nih. Pandai melakukan gerakan mincit. Pandai. Mincit, itu aja. Mincit, jinjit gitu loh. Penari jaipong. Jadi, semua penari jaipong tuh. Baik dia yang profesional maupun yang amatir. Berarti mincit itu syarat utama penari jaipong. Udah, gitu aja. Kalau mau diartikan sendiri maknanya, boleh, silakan. Cari bahasa yang lebih gampang dicerna, lebih praktis, itu lebih enak ya. Terus yang diomongin siapa di sana? Penari yang bernama Nurhayati, berarti ngomongin Nurhayati. Gitu kan? Kenapa? Tidak dapat nih, nggak bisa melakukan mincit. Kalau dia tidak bisa melakukan mincit, berarti otomatis dia bukan penari jaipong. Ini yang pertama, lihat dulu yang diceritakan adalah Nur Hayati. Semua ngomongin Nur Hayati. Tidak boleh adalah penari jaipong, salah. Ahli lagi ya, kan. Jadi yang benar, ada yang mau jawab? Ini ada 5 yang menjawab. 15A. Ada Azril, Kansa. Ini banyak juga nih yang jawab ya. Saya sebut namanya ya, biar semangat. Ada Radit, ada Azril, Kansa, kemudian ada Dinda. Jawabanmu betul semua. Dwi, jawabnya juga yang A. Betul sayang ya. Jawabannya adalah bukan penari jaipong. Gitu cepat ya. Nah, deh, pintar. Terima kasih sayang sudah ikut berpartisipasi. 16. Aduh, kita nggak kerasa nih. Nggak selesai nih 40 soal. Mau ganti soal nggak? Bosan nggak soal ini? 15 soal aja. Pada prinsip dasarnya sama. Nih 5 soal lagi. Mau masuk ke TPS 2? Nggak kerasa tuh. Sayang sudah setengah jam lagi nak. Mau kita sambung ke TPS 2, 3? Silakan. Request aja deh. Mau lanjut yang satu atau mau nyambung kedua nih? Prinsip dasarnya sama aja. Asal bisa aja, karena ini tidak familiar, artinya kalian kan nggak biasa lah di sekolah kan kemarin-kemarin jarang bahas soal-soal yang seperti ini. Ternyata UTBK ngarah ke sini. Ayo sayang, 5 soal lagi di TPS 1 atau aku masuk ke TPS 2. Silakan aja, biar variasinya banyak gitu loh. Kayaknya nyambung kedua aja, Bu. Nyambung kedua aja ya. Oke. Terima kasih sayang. Pilihan itu mah ya. Baik. Sekarang kita masuk ke TPS 2.
Saya masuk ke TPS 2, kita coba dulu membahas soal 1. Atau kalian mau pilih? Mau pilih yang susah? Boleh? Atau ibu aja yang nentuin? Yang lain boleh milih, tidak masalah. Mau nomor berapa aja. Apakah yang menyebabkan harga dianggap dinilai wajar? Yang diminta TBS. Wajar. Coba. Nih. Menguat. Kata menguat. Kalau menguat berarti menguntungkan gitu ya. Ya enggak? Kan yang diomongin harga nih. Menguat. Terus dampaknya apa? Terhadap pelaku usaha. Berarti, nih, lihat ya, masih tetap baik. Sumber pendapat menjanjikan. Nah, udah, dari situ aja kita udah dapat gambarannya. Lihat di sini. Yang diminta ada warna hijau, biru, merah. Ini ya. Sumatera, Riau, betul ya? Jambi. Pilihannya seperti itu. Mau baca sampai selesai boleh. Mau sampai di sini saja nggak apa-apa. Nih. Terkait dengan besarnya permintaan. Dipengaruhi ketersediaan dan seterusnya. Tapi fluktuatif. Nah, ini besar permintaan. Menguat. Mengapa dia menguat? Berarti dia masih menjanjikan. Sebab pasar permintaannya terutama India dan Tiongkok masih tinggi. Udah gitu aja mikirnya. Berarti kalau kita lihat di sini soalnya dianggap atau dinilai wajar karena masih ada permintaan. Gitu aja pada posisi pandemi ya. Dah, ngomongin dampak enggak? Enggak kan? Tidak bicara soal dampak. Berarti ini salah. Mungkin kita pilih. Terus komoditas, tidak bicara soal komoditas. Tidak kita sebutkan tadi. Permintaan pasar India, ya ini bisa jadi, boleh. Sehubungan permintaan pasar dan eksportir berasa masa yang ngeekspornya gitu ya. Pasar di negara ekspor dipengaruhi, tidak bicara soal itu. Jadi kalau kita lihat di sini jawaban yang paling tepat yang mana? Yang ini. Permintaan masih tinggi. Dah, 22. Apa yang diminta di sana? Manakah pernyataan berikut paling tepat untuk memperkirakan pada tahun berikutnya? Pada tahun berikutnya. Ya, betul. Tahun berikutnya. Bisa tahun berikutnya? April. Juli, Agustus, September, Oktober, dan seterusnya ya. Coba. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan pada tahun berikutnya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Wah, perlu kata berikutnya nggak nih? Sebab ini ada Agustus nih. Agustus itu naik semua ya? Ada yang turun nggak? Ada ya? Jambi turun tuh. Yang naik cuma satu, Riau. Sumatera, Riau betul. Yang biru ini. Yang mana? Ini hanya kecepatan. April di Jambi, ini kayaknya
Nggak bisa ya kategori tahun berikutnya ini. Pernyataan di atas aja seharusnya. Ini salah konsep ya. April di Jambi paling mahal dari daerah. Pernyataan saya rasa ya, tidak pakai tahun deh. Karena di sini sampai Agustus nih. Bulan di sini mainnya, tidak tahun. Berarti kata tahun itu kita buang ya. Ini aja deh pernyataannya, ini nggak usah dipakai. Nah, kita buang aja. Dah, pernyataan. April, Jambi paling mahal. Jambi itu yang merah nih, betul. Yang ini nih. Berarti dapat langsung yang A jawabannya. Beres. Kecepatan melihat. Nggak masalah ya, ngelihat, tapi ininya coret. Pernyataan harusnya. Nggak perlu tahun berikutnya. Uang ini bulan, nggak main tahun. Tidak masalah saya rasa. Kemudian tidak sesuai dengan isi teks, ya udah. Kalau yang ini tinggal melihat saja. Ini saya rasa udah biasa di latihan kita ya. Apa yang dibicarakan tidak sesuai ini menguat mempengaruhi kesejahteraan. Iya, betul. Tadi sudah kita baca ini. Ini ya. Kalau menguat berarti ekonomi daerah ya. Nih yang ini. A masuk. Yang B. Yang B menjadi sumber pendapatan menjanjikan sekaligus. Iya, betul. Sumber pendapatan, betul. Masuk. Yang C tidak mempengaruhi, betul. Grafiknya naik terus. Kemudian fluktuatif harga oleh benar. Ini ada fluktuasi harga tidak dipengaruhi. Nah, ini ada kata tidak. Harusnya jangan pakai kata tidak. Jadi jelas ya, jawaban yang benar adalah yang jawabannya itu yang ini dong. Nah, beres. Dah, ini logis ya. Kesalahan-kesalahannya yang diwarnain. Oke. Sekarang 24. Ini ada kata jika. Peristiwa paling mungkin terjadi bagi Jambi. Paling mungkin terjadi di Jambi. Tidak menguat. Negatif kan? Jadi kalau dia tidak terjadi, jelas mempengaruhi apa? Baik tidak baiknya ekspor itu mempengaruhi penghasilan. Jadi hubungannya dengan pendapatan, berhubungannya dengan penghasilan. Berarti penghasilan petaninya gimana? Ya merosot, nggak dapat duit. Itu aja. Oke, dari pilihan jawabannya yang mana? Punya pengaruh ya, berarti berdampak. Ini lihat, penghasilan petani tidak mencukupi. Di sini ada kata tidak mencukupi. Sawit yang kena penghasilannya rendah. Ini sangat buruk terhadap kehidupan sosial. Nah, ini lebih tepat ya. Penghasilan tidak mengalami perubahan, pasti mengalami perubahan. Kan mereka tidak punya penghasilan. Tidak dapat memenuhi kebutuhan. Mana lebih umum? Jadi kalau kita lihat A, D itu kan hampir sama ya. Kemudian berkurang. Iya, karena berkurang. Akibatnya tidak memenuhi kebutuhan, berkurang, tidak mencukupi, kan maknanya sama. Berarti secara umum apa? Secara umum kehidupan sosial ekonomi petani sawit di Jambi berdampak buruk gitu ya. Berarti yang B ini lebih tepat kalau kita bandingkan dengan pilihan yang lain. Ini kan terlalu universal, terlalu umum pilihannya. Kita nggak tahu ada di mana. Kalau ini spesifik yang dibicarakan adalah Jambi, makanya kita jawab yang B. Beres deh.
25. Silakan 25. Ada yang mau jawab nggak? Ayo sayang, biar pinter nak. Doa ibu supaya kalian lulus UTBK. Jadi yang begini-begini tuh udah tahu persis sayang. Ya? Yuk. 25. Siapa yang diomongin di sana? Keluarga merupakan support system bagi lanjut usia dalam mempertahankan kesehatan. Ya udah ini. Keluarga dengan lansia. Mengapa dengan lansia? Lansia itu gagah perkasa. Happy. Senang, sehat dia kalau keluarganya mensupport. Merupakan salah satu hal penting. Ini penting. Dalam meningkatkan kualitas lansia. Kualitas meningkatkan. Meningkatkan baik atau buruknya usia lansia. Udah. Itu saja. Jadi kesimpulannya ceritanya tentang siapa dulu? Lansia. Lansia, lansia, lansia. Keluarga mendapat perhatian. Iya, salah. Berarti kita tidak mungkin pilih yang C, sudah ngomongin keluarga. Yang diomongin lansia. Upaya mewujudkan lansia sehat jiwa. Upaya, tidak bicara soal upaya. Yang dibicarakan lansia itu akan happy kalau ada support dari keluarga. Udah gitu aja ya. Jadi, yang mana? Mengalami kesulitan, udah salah. Nggak mungkin kan? Yang A. Terus menikmati hidup di masa oke. Mudah beradaptasi, tidak bicara. Susah dia beradaptasi kalau tidak dapat support. Berarti ini kelihatan sebagai jawaban. Jadi dapat deh. Salah terus. Yang B deh ya. Beres. Nah, yang ini gimana nih? Disimpulkan bahwa yang diomongin adalah apa dulu? Pengawetan ikan. Nah, sudah, ceritanya tentang pengawetan ikan. Bagaimana cara ngawetin ikan? Macam-macam. Dikeringkan, dikasih garam, diasap, dibekukan, ya, terus dikaleng dalam kaleng. Ini sudah diproses ya, atau macam-macam lah. Macam-macam cara orang mengawetkan ikan. Didiami bakteri penyebab pembusukan. Pembusukan berasal dari geladak. Jadi ada bakteri di dalam penyimpanan. Efeknya ikan cepat busuk. Nih bakterinya butuh temperatur, air, oksigen, dan lain sebagainya. Menghalangi salah satu atau, nah ini metode pengawetan ini. Jadi adanya pengawetan ini mengantisipasi masalah bakteri itu. Lalu terakhir ngomongin pengawetan. Meningkatkan nilai tambah hasil tangkap budaya ikan. Nih. Jadi mengawetkan ikan itu menguntungkan nggak? Iya. Mengapa sih ikan harus diawetkan? Supaya kita terhindar dari bakteri. Udah gitu aja. Kan yang dimintanya simpulan, berarti kata kuncinya adalah pengawetan. Itu yang dipersoalkan. A, B masuk. AB masuk. Bakteri ini sudah salah. Nggak ngomongin bakteri. Ikan, oke, pengawet, oke. Yuk kita baca dari yang A dulu deh. Pengawetan ikan dapat meningkatkan penghasilan. Good. Kalimat terakhir. Masuk. Bertujuan, tidak bicara tujuan. Mematikan bakteri, tidak. Dapat membuka lapangan baru, enggak ngomongin soal itu. Meningkatkan nilai tambah dan mengubah cara, tidak bicara soal marketing. Berarti jelas ya, yang dipilih sebagai jawaban dalam soal ini adalah yang A. Beres deh.
berikutnya. Pengawetan ikan tujuan menghalangi bakteri membusuk. Diasumsikan, oke kata lainnya. Supaya apa sih ikan itu diawetkan? Kan tujuannya tadi untuk apa? Menghalangi bakteri berkembang biak. Jadi kalau bakterinya itu berkembang biak, otomatis ikannya bisa jadi busuk gitu loh. Ya. Ada yang mau jawab? 25. Jawaban Kansa. Yang B. Ada lagi? Kansa jawabnya yang B. Ada yang mau jawab lagi? Silakan. Baru Kansa saja. Ada lagi? Yuk. Mainkan logikanya. Ayo sayang. Cepetan. Kita sedikit lagi, Nak. 11 menit lagi. Ayo sayang. Yang laki-laki, ayo. Ntar lagi kalian sholat Jumat. Ada yang mau jawab? Menghalangi. Kan yang diminta kata lain, diasumsikan. Jadi, supaya apa sih? Supaya apa? Menjaga kesegaran agar tetap sehat dan layak dijual. Gitu ya. Makanan yang banyak dimanfaatkan kesehatan tidak ngomongin manfaat. Mutu kualitas ikan tetap baik, aman, dan layak untuk dikonsumsi. Ini. Menjaga kesegaran ikan agar tetap sehat dan layak dijual dan dikonsumsi. Apa bedanya dengan ini kan jauh maknanya. Bukan soal ikan, ini kan agar, berarti keterangan tujuan. Kalau milih yang B itu, banyak manfaatnya. Ya kalau dimakan sayang, kalau nggak dimakan ya enggak ya. Berarti kualitas yang diinginkan. Kan ini masalahnya apa? Merupakan. Jadi kata merupakan itu memberikan penjelasan. Ikan merupakan makanan yang banyak manfaatnya bagi kesehatan. Iya, betul. Kalau ikannya dimakan. Kalau ini kan kita nggak ngomongin makan ikan. Kita ngomongin apa sih tujuannya? Dia jauh dari bakteri, dia jauh dari apa kerusakan, ya mempertahankan mutu atau kualitas ikan itu sendiri. Jadi yang C lebih tepat. Nomor berikutnya 28. Yuk, silakan. Ada yang mau jawab nggak? Bacaan di atas mengandung hubungan. Jadi bacanya yang mana sih? Ya 1-2 aja nih. Kurang gizi akan menurun nih daya tahan tubuhnya. Jadi kalau daya tahan tubuh itu turun, ini merupakan apa? Dampak akibat kan? Betul nggak? Akibat apa? Kekurangan gizi. Gitu loh. Berarti kurang gizi itu pengaruhnya adalah menurunkan daya tahan tubuh. Berarti kalimat kedua itu memberikan apa? Penegasan, menguatkan ini loh kalau kurang gizi. Ya kan? Jadi di sini di sini ada menegaskan, ada menguatkan. Menguatkan lebih tepatnya ya. 28 ada yang jawab bebek. Menguatkan. Yang A, menguatkan sayang, bukan menegaskan. Tidak menegaskan. Ini nih salah. Menguatkan. Anak yang kurang gizi akan dikuatkan. Kalau kurang gizi ya sampai tingkat berat oke lah. Terjadi mulai oke ya. Jadi ini kurang gizi aja. Dampaknya apa? Menurunkan daya tahan tubuh. Menguatkan? Iya, menguatkan. Tidak ada pembanding varian atau tambahan. Jadi 28 yang A. 29. Cantik jelita. Nah, cantik jelita itu bisa kita tambah saja kata dan. Cantik, gitu ya. Dan jelita. Gitu. Nah, yang diminta di sana sama dengan soal nomor berapa? Cari deh kata
yang bisa kita selipkan kata dan. Boleh juga sih pakai kata atau, pilihannya itu kan memilih ya. Jadi ada 2. Boleh pakai kata dan, boleh pakai kata atau. Cari kelompok kata yang bisa kita selipkan kata dan atau, gitu ya. Ada di mana? 1, 2 sudah kita baca. Terkena, kurang, mengalami. Nih, ini ternyata tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Tumbuh dengan kembang sama aja kan? Tumbuh dan kembang. Bertumbuh dan berkembang. Tumbuh kembang. Berarti kalimat nomor 3. Jadi jawaban yang C. Beres. Gitu. Mudah ya? Berikutnya. Di atas menjadi lebih mudah dipahamin. 1, 2, apa bedanya ya? Oke deh, coba kita lihat dulu kata umum khususnya. Satu, 2 nyambung. Coba bandingkan 3 dengan 4. Kan yang diomongin anak kurang gizi. Efek anak kurang gizi itu sakit dulu, penyakit infeksi. Nah ini ya. Berarti dari 4 ini nih. Nih, penyakit infeksi. Di sininya sering terkena infeksi. Mengalami gangguan tumbuh kembang. Berarti harusnya 4 dulu, baru 3. 4, 3. 4, 3. 4, 3 ada di mana? 4, 3. 4, 3, 4, 3. 4, 3 ada di A. Gitu deh. Tuh, ini ya. Jawaban yang A. Berikutnya. Perluasan kalimat 2. Biar nyambung dengan kalimat yang berikutnya. Biar nyambung, yuk. Silakan. 29 C 28 B, coba ya. Tadi 29 C. Oke. Sekarang 31. Yuk, ada yang mau jawab enggak? Biar nyambung. Kalau lihat yang nyambung-nyambung kan pernah ya kita bicarakan. Ini nih. Sudah ada ini. Wah, error soalnya ya. Ini batal kalimat 2. Berarti nyambungnya mudah terkena infeksi. Kalau kita lihat kalimat yang tadi, berarti yang ini. Nyambungnya. 32. Penyerapan. Penyerapan itu proses. Proses apa? Proses menyerap. Jadi, tinggal kita lihat, boleh nggak pakai kata penyerapan? Pean itu jelas dia menyatakan proses. Nah, gitu ya. Menyatakan proses. Prosesnya berkawanan dengan imbuhan me. Jadi, penyerapan itu artinya menyerap. Proses menyerap. Menyerap. Coba kita lihat dulu teksnya. Kalimat 4. Mengalami gangguan. Nih ya. Mengalami. Pakai me di sini kan? Bentar. Nih. Mengalami gangguan nafsu makan dan menyerap. Bukan penyerapan. Kalau penyerapan itu proses. Jadi di sini harusnya apa? Harusnya menyerap. Jadi salah ya. Di sini tuh harusnya menyerap. Berarti pilihannya di kata oke. Ada ya? Ada di bebek. Aduh. Yang B. 33 konjungsi sambung. Oke.
Konjungsi karena sebab. Waduh, karena sebab aja sudah nggak mungkin kita pilih ya. Yang ini salah karena maknanya sama. Kita coba nggak lihat teks ya. Ini nggak kita pilih. Mengapa kata karena tidak kita pilih? Karena kata karena itu artinya sama aja dengan sebab. Nah, nggak kita pilih ya. Sebab. Agar, demi, sama. Keterangan tujuan. Agar, demi, nusa, demi, sama maknanya. Nggak ada pilihan yang C, tapi kita lihat dulu. Yang diminta itu adalah bagian yang rumpang. Berarti ini. Kita analisisnya gimana? Analisisnya banjir Kalimantan Selatan, ini subjek. Menunjukkan, ini predikat. Ya kan? Berarti di sini harus pakai kata apa? Harus pakai kata bahwa. Udah kelihatan. Bahwa perluasan apa? Perluasan objek. Ketahanan lingkungan, ini subjeknya. Sebentar kita lihat ya. Ketahanan lingkungan, ini subjeknya. Masih lemah, ini predikatnya. Jadi kalimat ini kalau kita buat polanya gimana tuh? Ada subjek, ada predikat. Di sininya ada kata bahwa. Diikutin lagi, ada subjek dan ada predikat. Berarti setelah bahwa itu apa? Kalimat majemuk bertingkat. Perluasan objek. Perluasan objek. Gitu deh teorinya. Gitu ya. Oke. Jadi jelas opsinya tadi yang ini. Gitu cara mikirnya. Jadi boleh milih dari opsi ini. Boleh. Kalau hafal tapi ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Karena biasanya soal itu lagi. Hanya konsep-konsep dasarnya tetap yang itu, dia bervariasi di dalam memberikan penjelasannya. Baik. Saya tidak selesai menyelesaikan soal ini sampai tuntas. Kita terbatas sampai berapa soal saja di TPS 2. Kita akan ketemu pada minggu yang akan datang. Terima kasih sudah bergabung bersama saya pada siang hari ini. Untuk anak laki-laki, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadahmu berkenan di mata Tuhan. Ya, kita akhirin pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih untuk yang sudah bergabung menjawab soal-soal yang tadi sudah kita bicarakan. Ketemu minggu depan. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Oke.